Perjuangan Indonesia itu sangat panjang. Kita mampu untuk mengamalkan nilai-nilai yang... Tapi itu bukan contoh yang baik, Bapak. Peran ilmiah seperti membuat ikut serta dalam memeriahkan hari sehat, terus habis itu ikut lomba-lombanya. Tiba-tiba jadi mahasiswa sebelumnya SMA. Program Cambridge waktu SD itu di Australia, itu mereka membebaskan siswa-siswanya gitu, Pak. Mau belajar di lapangan, mau belajar di rumahnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman sehat semuanya pada pertemuan kedua dari pendidikan kewarganegaraan ini. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita perkuliahan tadi, saya sudah melempar sebuah konten terkait dengan menjadi warga negara yang baik, yang sebagai good citizenship. Bagaimana sih kalian menjadi warga negara yang baik, dan tidak cukup pada diri kalian sebagai mahasiswa, tetapi sebagai calon guru atau taruhlah siapapun, apapun yang menjadi keinginan kalian. Nanti saya yang pertama bertanya, Rizka Hevidiana, apa yang kamu dapatkan dari tadi? Rizka bisa bercerita. Perjuangan Indonesia itu sangat panjang gitu, Pak, yang dilalui. Perjalanan itu sangat panjang. Jadi kita sebagai harus menjadi warga negara yang dilandasi dengan nilai jiwa, tekad, semangat, dan rela berkorban dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Oke. Itu kalau dituangkan dalam kehidupan sekarang bagaimana? Itu kan sepertinya itu dulu, atau juga sekarang, Rizka? Iya, Pak. Enggak, itu kan saya menceritakan seakan-akan orang dulu, atau cerita juga untuk orang sekarang gitu, Rizka? Ya, dengan menjunjung nilai cinta tanah air gitu ya, Pak. Nur Saadatul Aulia, kalau dirimu melanjutkan yang disampaikan Rizka tadi, cinta tanah air, itu selanjutnya menerjemahkan sebagai warga negara yang baik bagaimana? Ya Bapak, menurut saya untuk menjadi warga negara yang baik, terutama saya sebagai mahasiswa, tentunya belajar yang giat, Pak, terus mengingat jasa para pahlawan, serta mampu untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada di Pancasila, gitu Bapak. Oke, Nur Saadatul Aulia, tadi Saadatul Aulia belajar yang baik, yang rajin, untuk ya bagaimana meniru seperti para pahlawan. Kalau menurut Nitya, bagi teman yang suka menyontek itu apakah menjadi bagian dari kelompok warga negara yang baik, atau karena kan dia berusaha serius untuk mendapatkan nilai yang terbaik maka dia harus menyontek? Kalau menurut Nitya gimana? Menurut saya mencontek itu bukan hal yang baik, karena ya mungkin sekarang banyak yang menormalkan mencontek karena ingin mendapatkan nilai yang bagus. Tapi itu bukan contoh yang baik, Bapak. Mengapa bukan contoh yang baik? Kan dia mempunyai tujuan untuk mendapat nilai yang baik. Karena sama aja kayak kita mencuri jawaban orang lain, Bapak, bukan dari pemikiran kita sendiri.
Oke. Teman-teman, apakah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara? Itu yang menjadi dasar dari pendidikan kewarganegaraan. Dan kalian bisa melihat di pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Jadi memang siapapun, apakah kalian laki-laki ataupun perempuan, itu mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negara. Kalau dalam konteks lama itu membela itu ya berjuang melawan penjajah. Namun pada saat ini ya tentunya berbeda. Saya ingin tahu, Galuh Reza, kamu ikut serta dalam pembelaan negara? Yang pertama, berusaha menjadi warga negara yang baik dengan memiliki dan dilandasi nilai-nilai jiwa, tekad, semangat, serta kerelaan untuk berkorban dan tanpa pamrih. Contohnya dalam kehidupan real apa? Itu kan secara teoritis. Secara kehidupan real apa? Misalkan, oh saya membela negara, saya menjadi atlet PON. Oh saya membela negara karena saya menjadi ikut kontestasi robotik di Cina. Wah, ada lainnya. Apa yang pernah ditampilkan oleh Galuh Reza dalam kehidupannya? Contohnya seperti melakukan penalaran ilmiah, seperti membuat ikut PKM. Kapan, di mana? Melakukan riset. Bagaimana, Kak? Kapan, di mana? Kapan dan di mana Galuh Reza ikut? Kemarin saat diadakan pekan jurusan, lalu selanjutnya ke tingkat fakultas, lalu ke tingkat universitas, namun belum berhasil didanai oleh saat mengikuti PIMNAS. Oke, nggak apa-apa. Yang pasti kan itu merupakan usaha untuk sekali lagi menampilkan yang berhak dan berkewajiban membela negara, meskipun dalam lokal mungkin jurusan kan begitu. Oke, saya bergeser ke Sofiatul Amalia. Kalau Sofiatul Amalia apa yang ditampilkan? Mungkin itu Pak, ikut serta dalam memeriahkan hari besar kemerdekaan Indonesia, seperti hari-hari besar seperti yang kemarin waktu 17 Agustus itu ikut memeriahkan. Kemudian dengan contoh itu Pak, belajar dengan giat juga. Peran sertamu dalam HUT ke-77 kemarin apa? Peran sertamu? Kemarin waktu di desa saya kebetulan ada acara karnaval, kebetulan saya jadi panitia buat karnaval itu Pak. Buat pemberian karnaval. Panitia dari karnaval. Panitia ya, itu akhirnya rugi atau untung secara materi? Alhamdulillah agak itu Pak. Iya, agak rugi. Dan itu membuat teman-teman kecewa atau tetap bangga? Meskipun rugi itu. Tetap bangga Pak, soalnya mungkin acaranya ini berjalan dengan baik juga, cuma mungkin ruginya itu banyak orang yang komplain kekurangan gini-gini, kok gini acaranya, kok gini gitu Pak. Banyak komplain jadi ya gitu. Tapi untuk tahun depan bersedia lagi dijadikan panitia lagi ya? Insya Allah kalau ada saya bersedia Pak. Oke. Oke, Sofiatul Amalia. Selanjutnya saya ingin ngobrol sama Az-Zahra Sakon. Kalau Az-Zahra Sakon, apa peranmu dalam 17 Agustus kemarin? Atau ada yang lain dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara? Kemarin saya itu Pak, ikut memeriahkan juga, ikut
jalan sehat, terus habis itu ikut lomba-lombanya juga. Ada yang kalah? Kalah Pak saya. Bagaimana ekspresimu ketika kalah? Apakah bisa menerima dengan lega, atau marah, atau ya nanti kubuktikan tahun depan? Wah. Biasa saja Pak, soalnya sering kalah. Biasa saja karena sering kalah. Yang menang belum. Terima kasih Sakom. Terima kasih Sofiatul sama Galuh Reza yang tadi sempat saya ajak ngobrol bagaimana menanamkan hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagaimana pesan dari pasal 27 ayat 3. Dan selanjutnya adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini adalah hal yang penting bagi kalian menjadi warga negara yang baik. Sekarang adalah dari teman-teman yang ada di ruangan ini, apakah ada protes dari kalian tentang pendidikan yang ada di negeri ini? Misalkan berkenan dengan kalian ataupun yang lain. Apakah Bapak. Oke, silakan Zairina. Saya kurang setuju dengan sistem pendidikan yang saya jalani dari saya TK hingga saya kuliah, karena kita dituntut untuk maksimal di seluruh pelajaran. Bahwasanya kan kita hanya juga manusia, kita juga tahu di mana kita bisa, kita tahu potensi kita di mana, tetapi pihak sekolah maupun pihak sivitas akademika itu menuntut kita untuk bisa ke segala hal gitu loh. Kadang ada pula sivitas akademika itu nggak support di bidang non akademik. Jadi itu saya agak protes banget gitu loh Pak. Di sistem pendidikan di Indonesia. Lain halnya waktu saya studi banding dengan program Cambridge waktu SD itu di Australia, itu mereka membebaskan siswa-siswanya gitu Pak, mau belajar di lapangan, mau belajar di rumahnya masing-masing, itu pokoknya mereka paham, mereka bisa mengamalkan apa yang dipelajari, itu dibebaskan oleh sivitas akademikanya gitu Pak. Bentuk protesnya Zarinina apa? Yang selanjutnya bisa didengar oleh para pengambil kebijakan. Sempat dulu waktu SMP dan SMA saya tergabung dalam Orpes Pak, organisasi platform pelajar Surabaya. Itu kita sering melakukan diskusi bahwasanya tentang sistem pendidikan, apalagi waktu saya SMP itu gempar-gemparnya kurikulum 2013 baru itu loh Pak. Nah, itu kan yang sistem itu Pak, yang sistem bayar, bahwasanya negeri itu harus bayar. Itu kita sering forum diskusi dengan Gubernur Jawa Timur, kita sering forum diskusi dengan Wali Kota Surabaya. Itu alhamdulillahnya bentuk aspirasi kita didengarkan oleh mereka. Jadi lambat laun kan SPP di SMA negeri dan SMK negeri itu dihilangkan, terus sistem pendidikannya itu disamaratakan gitu Pak. Hal itu apakah sampai sekarang Zarinina juga menjalankannya? Karena kan di kampus harus 144 SKS ataupun lainnya. Kalau di kampus ini kan karena pandemi ya Pak, jadi kayak semangatnya itu berkurang gitu loh saya. Jadi sekarang mulai memupuk lagi semangatnya gitu loh. Kan online itu kan kebanyakan tidur. Padahal sebagian mahasiswa atau siswa itu lebih baik online Pak, tidak harus ke kampus, tapi bisa berkuliah, kan begitu sebagian loh. Tapi ini kok berbeda ini Zarinina. Soalnya kalau online itu tugasnya banyak banget Pak, dan kadang kita itu nggak bisa memanage waktu karena kita online itu tadi. Kalau offline kan dosen tahu, terus kita juga tahu dosen bagaimana gitu Pak. Jadi substansinya bukan pada online atau luring, tapi karena online semakin banyak tugas, bukan begitu ya? Kalau online tidak banyak tugas kan, ya oke, kan begitu. Ya.
Nah, sekarang adalah saya ingin tahu ya, ini Siti Zarinina ini kok ngomong seperti itu. Kalau menurut Imro'atus Sholihah, apakah perasaanmu juga sama? Semakin online itu semakin banyak tugas begitu? Ya oke. Silakan. Kalau menurut saya kalau online itu ya banyak tugas sama aja kayak offline Pak, tapi lebih waktunya lebih fleksibel gitu, bisa nyabang gitu loh Pak kegiatannya dari samping. Jadi dirimu lebih suka online, berbeda dengan Zarinina tadi, atau lebih suka? Iya Pak. Oke. Lebih suka online. Saya juga. Nah, ini kan antara Zarinina sama Imro'atus Sholihah ini kan terjadi perspektif yang berbeda. Yang di situ sebetulnya kita kembalikan pada tema tadi, hak dan kewajiban sebagai warga negara yang selanjutnya dihubungkan dengan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan selanjutnya dihubungkan dengan pada suasana pandemi COVID ini. Saya ingin menjadi penengah, Alicia. Dirimu lebih pro terhadap siapa ini? Atau mungkin punya pendapat yang berbeda, Alicia? Kalau saya sebenarnya sama aja sih Pak, suka online juga suka offline kadang. Soalnya kalau online itu juga ada plus minusnya sendiri, offline juga ada plus minusnya sendiri sih Pak. Jadi saya nggak bisa milih sih Pak, suka dua-duanya sih Pak. Jadi dirimu itu orang yang selalu bingung, tidak bisa memilih gitu ya? Karena semuanya menyenangkan atau semuanya membosankan? Kalau offline itu menyenangkannya lebih sering berinteraksi sama teman-teman, Pak. Kalau online kan interaksinya lewat ini, laptop, lewat Zoom gitu aja, Pak. Kalau offline kan langsung bertemu, bercanda langsung sama teman-teman, sama dosen gitu, Pak. Oke. Kalau online lebih enaknya di mana? Online sama seperti Imro'atus tadi, bisa nyabang kemana-mana, Pak. Bisa ditinggal ngajar, bisa ditinggal kerja, bisa ditinggal gini gitu, Pak. Oke, terima kasih Alicia, Imro'atus Sholihah sama Zarinina. Intinya itulah perspektif dari seseorang melihat hak dan kewajiban warga negara yang selanjutnya diterapkan dalam dunia pendidikan, bahwa setiap warga negara berhak atau wajib ikut serta dalam dunia pendidikan atau berhak mendapatkan pendidikan yang pada kesempatan ini diuji oleh suasana pandemi COVID yang hari ini sebetulnya sebagian sudah selesai, tetapi sebagian seperti kelas kita, khusus kelas ini adalah masih menggunakan online karena memang ada arahan mata kuliah dasar umum atau mata kuliah umum itu selanjutnya dilakukan secara daring. Teman-teman, itulah terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Endingnya adalah kalian menjadi warga negara yang bisa tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi kalian semuanya. Apakah kalian pada posisi di rumah atau di tempat manapun, ataupun kalian suasana di berbagai kegiatan di kampus atau lainnya. Oke, sekarang ganti kalian yang bertanya. Ada waktu 15 menit untuk kalian bertanya. Tadi kan saya bertanya, sekarang kalian bertanya, silahkan kalau mau bertanya. Ada kesempatan kalian bertanya. Intinya adalah tema kita menjadi warga negara yang baik. 15 menit untuk kalian. Di mana di situ muncul urgensi pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana urgensinya, itu kemudian yang menjadi salah satu pembahasan dalam kuliah ini. Oke, kalau kalian sudah merasa selesai, maka sekarang Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Syahira Maulidia. Iya, ini menurut
Bapak gimana sih pola pikir yang harus dimiliki seorang mahasiswa itu? Soalnya kan saya jujur ya, saya karena selama pandemi sebelumnya itu saya merasa kayak saya tuh tiba-tiba jadi mahasiswa sebelumnya SMA, terus tiba-tiba jadi mahasiswa. Jadi saya ngerasa pola pikir saya tuh masih kayak berada masih zaman masa-masa SMA gitu, Pak. Jadi Syahira Maulidia ini belum bisa movement, belum bisa bergerak dari suasana SMA. Namun substansinya adalah SD, SMP, SMA itu adalah pelajar, labelnya. Kalau mahasiswa itu adalah mereka yang sedang kuliah. Namun perasaan antara SMA dengan kuliah ya hampir sama karena usianya kan dekat ya, dan teman-temannya juga di situ sama-sama beragamnya. Namun ketika dihubungkan dengan mengapa sih kok belum bisa move on dari suasana SMA? Ya karena yang menjadi lingkungannya itu sama. Lingkungan SMA itu adalah studi secara daring, online. Di waktu kuliah pun ya pada awal-awal juga seperti itu. Berbeda mungkin kalau di perkuliahan total terkait dengan luring, maka itu akan berbeda. Ketika dihubungkan dengan perkuliahan kita hari ini, hak dan kewajiban warga negara, dan selanjutnya kalian berhak mendapatkan pendidikan. Sebetulnya online ataupun luring itu adalah salah satu ruang atau proses atau metode pembelajaran yang diterapkan. Di situ tentunya macam-macam metodenya, tetapi suasananya itu adalah dipaksa dengan satunya daring, satunya harapannya itu adalah luring. Substansinya sama, bahwa proses belajar mengajar atau dalam bahasa Syahira itu adalah proses belajar. Sehingga kalau ngomong sebagai warga negara yang di situ wajib terlibat di dalam proses pembelajaran, mendapatkan hak dan kewajiban, menjalankan hak dan kewajiban, salah satunya di dunia pendidikan, itu selanjutnya seharusnya bisa menikmati semuanya. Namun ketika tidak bisa membedakan antara ruangan Indo Antimat, ruangan SMA dan ruangan perguruan tinggi, itu menunjukkan bahwa pola pikir yang yang ada di dalam Syahira ataupun lainnya itu belum terjadi perubahan. Nah, di situ kemungkinan besar yang menjadi problem adalah keberadaan kampus itu belum menyentuh kepada Syahira, atau Syahira belum menemukan sesuatu yang bisa membedakan antara SMA dengan perguruan tinggi. Padahal mekanisme pendidik pembelajaran saja sangat berbeda. Ya, dan kita, misalkan saya atau teman-teman tidak bisa menyalahkan Syahira. Itu fakta sebuah yang harus dihadapi, maksudnya harus diberikan solusi untuk Syahira. Kemungkinan pertanyaan ini juga tidak hanya dari Syahira saja, kemungkinan juga dari yang lain, tetapi kebetulan yang bertanya kepada Syahira. Maka yang perlu dicarikan solusi adalah seberapa jauh satu masa depan yang kemudian ingin dihadirkan oleh Syahira ataupun teman-teman mahasiswa yang lain. Kalau misalkan Syahira itu kuliah itu belum masuk kepada fokus terkait dengan masa depan, maka kemungkinan itu agak sulit, karena kalau ngomong SMA itu kan sebetulnya masih umum. Kalau ngomong kuliah itu kan sudah fokus, oh iya nanti kalau di sini saya ingin menjadi A sebagaimana jurusan ini, kan begitu. Itu kalau belum bisa membedakan antara dua ruangan yang berbeda ini, maka kemungkinan nggak bisa move on. Kemudian yang kedua,
Yang kedua adalah cara berkomunikasi atau bermasyarakat. Bermasyarakat di situ adalah menjadi warga negara yang baik. Ruangannya itu tidak harus sama. Ruangan SMA sama ruangan perguruan tinggi itu seharusnya berbeda. Persis seperti juga ruangan online sama ruangan luring. Substansinya sama tetapi rasanya berbeda. Sebagaimana kalian atau Sahira merasakan, oh ini manisnya teh manis, oh ini manisnya sambal. Sambal itu kan sebetulnya ada banyak gulanya ya. Kalau misalkan sambal pecel itu banyak gulanya. Tapi karena sudah dicampur dengan lombok, akhirnya manisnya itu manis pedas. Tetapi kalau kalian merasakan teh manis, ya hanya manis saja. Atau yang lainnya. Jadi itu yang perlu dicari bagi masing-masing, khususnya adalah Sahira. Kemudian yang ketiga adalah sesudah lingkungan, maka selanjutnya interaksi antara guru dan siswa, mahasiswa sama dosen. Sahira mungkin juga belum melihat hal yang berbeda. Padahal kalau taruhlah misalkan di ruangan ini, saya nggak tahu ya, Sahira merasa berbeda nggak dengan waktu di SMA. Karena kalau di SMA mungkin seperti diskusi, ngobrol seperti ini mungkin jarang ditemukan. Sifatnya itu guru memberikan, tetapi kalau di ruangan seperti ini kan ada proses dialogis. Mencari jawaban itu kalau di proses SMA, apa yang dikatakan guru itu adalah yang benar. Tetapi kalau di ruangan kampus, ya guru itu biasanya hanya menampilkan pancingan, dan jawabannya itu adalah pada mahasiswa. Bagaimana Sahira? Apakah bisa diterima? Iya Bapak, bisa diterima. Terima kasih Bapak. Terima kasih Sahira. Itu adalah Sahira yang sampai hari ini masih mencari mengapa sih saya kok belum bisa move on. Memang masa-masa SMA terlalu manis begitu mungkin ya, terlalu indah dikenang begitu ya Sahira. Iya Pak, terlalu indah. Oke, terima kasih Sahira. Silakan teman-teman lain yang kalau mau bertanya, masih ada waktu 7 menit kalian bertanya terkait dengan menjadi warga negara yang baik. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, tugas pada minggu kemarin sudah ada pilihan teman-teman? Membuat apa kemarin sudah dibahas belum? Belum, Pak. Oke, teman-teman mau apa? Buat makalah atau buat video atau buat apa? Atau buat semua riset? Izin bertanya Bapak, kalau membuat video itu videonya seperti apa Bapak? Anak-anak tadi baru bertanya. Video, Alicia dan teman-teman buat video itu misalkan begini, Alicia, jadi di buku ini teman-teman ya, ini adalah buku pendidikan kewarganegaraan yang menjadi pedoman kalian. Kalian wajib membaca. Kalau memiliki tidak harus bisa pinjam, tetapi wajib membaca. Di sini itu ada 10 tema yang bisa kita bagi. Misalkan temanya, tugasnya Alicia, kelompoknya Alicia itu adalah demokrasi, atau misalkan pendidikan anti korupsi. Ketika menampilkan sebuah video, maka video ini adalah tentang pendidikan anti korupsi yang menampilkan bagaimana Alicia sebagai guru di pendidikan usia dini itu memberikan, atau Alicia menjelaskan begini loh supaya tidak korupsi. Tentunya berbeda dengan perguruan tinggi ya. Anak-anak kan juga, anak kecil kan tidak tahu apa sih korupsi itu. Kalau mencuri tahu, tetapi kalau korupsi tidak tahu. Nah di situ. Jadi membuat video sekitar 5 menit, 7 menit, kelompok, nanti kemudian produknya seperti itu. Begitu Alicia, bisa dipahami? Bisa Bapak, terima kasih. Oke. Yang lain, silahkan kalau ada yang ditanyakan.
Oke, saya buat kelompoknya. Nanti pilihan pilih mana teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.